5 hari ini. Iya. Kabupaten Oku Timur dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Dengan banyaknya sawah di sini, tak heran desa ini sangat cocok untuk beternak bebek. Saudara, di Desa Karangtengah, Kecamatan BMT ini merupakan sentra peternakan bebek terbesar di Kabupaten Oku Timur. Bagaimana proses peternakan dari menetaskan telur hingga merawatnya hingga dewasa? Yuk ikuti Zona Tani kali ini. Ini telur bebek jenis apa, Pak? Ini yang khusus yang warna hijau ini jenisnya Rambon dan Mundisari, khusus telur. Boleh. Ini telur khusus bebek hibrida packing yang warna putih ini. Menjadi sentra peternakan bebek di Sumsel berawal dari inovasi warganya untuk menetaskan telur bebek. 28 hari. Satu persatu telur dipilah sesuai warna, ukuran, dan ketebalan cangkang sebagai tanda layak ditetaskan. Juga mempengaruhi. Setelah dipilah, telur-telur yang siap tetas dibawa untuk dimasukkan ke inkubator. Pengaturan suhu merupakan hal terpenting dalam proses penetasan telur. Untuk menetaskan telur bebek, suhu terbaik ialah 37 hingga 38 derajat Celcius. Ada di belakang. Ini umur 25 hari ini. Penyortiran telur pun berlanjut, yakni melihat embrio pada telur. Telur yang memiliki embrio siap ditetaskan hingga 28 hari ke depan. Aku lihat setelah tahu wilayah Blitang, ternyata berpotensi sangat besar di bebek itu perkembangannya, karena di sini itu banyak pesawahan. Akhirnya saya uji coba ke sini ke Blitang merantau. Uji coba pertama waktu itu belum besar, masih karena di sini itu masih belum banyak bebek. Nah, akhirnya kami meneraskan dengan
ilmu yang dibawa dari Jawa ke Blitar, meneruskan 100-200, akhirnya berkembang pesat karena wilayah pesawatnya juga di sini mendukung untuk bebek. Jadi berkembang setelah dari tahun 97. Akhirnya kami orang itu konsumen rata-rata itu tahu bahwa di Blitar itu sentra bibit itik satu pulau Sumatera. Banyak yang datang ke sini untuk kebutuhan anak bebek itu. Jadi kami dari mulai netes 100-200 akhirnya kami tambah secara manual bikin tetesan sendiri yang tadinya cuma 100-200, insya Allah sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini kami butuh per bulan DOD itu 300.000 DOD per bulan. Pasca menetas, anakan bebek dikumpulkan dalam satu ruangan dengan memisahkan bebek jenis Mojosari dan hibrida Peking. Ini tempat untuk penampungan bebek anakan yang baru netas, Bu. Yang ini jenis hibrida Mojosari, baru umur 2 hari, yang 2 kotak ini. Kemudian ini jenis Mojosari, itu juga baru berumur 2 hari. Kemudian yang ini jenis Mojosari sudah berumur 3 hari. Perbedaan dari warna kita lihat bahwa ada warna kuning, gitu Pak, ada warna coklat. Ini bedanya apa Pak? Beda kalau untuk jenis hibrida itu memang mayoritas warnanya putih untuk indukannya. Jadi kalau masih kecil rata-rata kuning kayak ini. Cuman ada yang sebagian belang berwarna agak hitam kayak ini. Ini juga enggak jadi permasalahan. Sama sebenarnya si hibrida juga. Nah, misal ini merupakan bebek packing ya Pak Packing, ya? hibrida packing. Packing hibrida yang akan digunakan sebagai pedaging ya Pak ya. Oke. Pak, untuk di sebelah sini Pak, ini khusus untuk petelur atau bagaimana Pak? Ya, ini juga bisa untuk masuk ke pedaging yang jenis jantan. Yang jenis jantan. Kalau yang ini sudah dipisahkan ya Pak, perempuan ya, dan laki-laki? Belum, masih bercampur. Masih tercampur. Oke, kalau untuk laki-laki dan perempuan ini bagaimana Pak membedakannya? Ini jenis laki-laki, Bu. Jenis laki-laki itu antara paruh agak mengkilat, kemudian di sisi sebelah mata itu agak berwarna hitam kecoklatan. Kalau perempuan ya ini, warnanya putih, kemudian cucuknya tidak terlalu mengkilat. Bentuk badannya juga agak berbeda. Kalau jantan itu lebih panjang. Kalau ini Pak, ini jenis apa Pak? Ini jenis hibrida itu. Laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki ini. Oh, laki-laki. Baik pemirsa, Anda penasaran bagaimana kelanjutan dari potensi peternak bebek di Desa Karangtengah ini? Saksikan terus Dona Tani bersama saya, Bang. Anakan bebek ini dirawat dengan memerhatikan nutrisi pakan agar tumbuh dengan sehat. Peternak menggunakan pakan konsentrat yang tinggi protein. Bahkan, telur bebek yang gagal menetas pun dimanfaatkan sebagai pakan anakan bebek karena mengandung protein yang tinggi. Sentra bebek di Oku Timur ini menyuplai kebutuhan bibit peternak bebek yang ada di Pulau Sumatera untuk kemudian dirawat dan dibesarkan hingga menjadi bebek petelur dan bebek pedaging. Ayo,
Desa Karangtengah merupakan sentra produksi bebek, baik petelur maupun anakan atau penetasan, karena dalam 21 hari itu bisa ditetaskan di sini ratusan ribu ekor bebek. Kalau mayoritas masyarakat petani di Desa Karangtengah ini masih bertani ya, bercocok tanam padi, ada ikan, dan ada salah satunya adalah peternak bebek ini. Jadi ternak bebek ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Yang tadinya mereka cuman memelihara bebek secara giring, lepas di sawah, akan tetapi terus berkembang dan sekarang sampai ke penetasan juga seperti itu. Iya, kebetulan untuk prosesnya itu kita pilih yang bagus, yang bersih, yang super, dan itu terus langsung ditetaskan. Dan ada juga yang lainnya untuk sortirannya bisa dikonsumsi gitulah. Kandang berukuran sekitar 1 hektar ini ditempati 1.000 ekor bebek jenis Mojosari dan hibrida Peking. Penempatan kandang bebek ini tepat di sebelah sawah agar memudahkan peternak untuk mengembala bebek langsung ke sawah. Bebek Mojosari dan bebek jenis hibrida Peking dipisahkan kandangnya untuk memudahkan peternak mengambil telur. Bebek-bebek ini rata-rata berusia 9 bulan, sehingga sangat produktif dalam menghasilkan telur. Dalam satu hari, peternak dapat memanen 800 hingga 850 butir telur. Dikenal sebagai pedaging, seluruh telur bebek Peking difokuskan peternak untuk ditetaskan menjadi bibit baru. Sementara itu, bebek Mojosari merupakan jenis bebek petelur unggulan di Kabupaten Oku Timur. Untuk menghasilkan telur yang berkualitas, nutrisi pakan bebek menjadi perhatian khusus peternak. Bebek-bebek diberi makan konsentrat 3 kali dalam sehari agar sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Karena gini Bu, permintaan DOD sama pedaging itu kan di Sumatera ini kan banyak Bu, besar ya. Kayak ngirim ke Padang, ke Pekanbaru gitu kan. Jadi kita punya inovasi, kita ngandang bebek gitu. Kita ambil telurnya, nanti kita tetaskan. Jadi kita bisa memenuhi
permintaan DOC yang dari luar kota gitu. Nah, jadi kita selama masih DOC Bu ya, kita kasih makan sentrat, terus nanti setelah itu kan kita angon ke sawah Bu ya, kita angon ke sawah. Nah sebelum angon ke sawah tetap ada pemaksinan Bu, buat daya tahan tubuh dia kan gitu. Nanti ada yang kita potong, ada yang buat indukan gitu. Nanti jadinya seperti ini Bu. Ya kalau prosesnya itu gini Bu, kalau musim penghujan emang agak susah Bu. Jadi angka kematian itu terlalu banyak. Tapi kalau musim panas itu enggak. Sama pemberian pakan Bu sebenarnya. Kalau pemberian pakan kita itu pas, tepat, mudah-mudahan nggak banyak yang mati gitu. Diberi makannya berapa kali Pak setiap harinya Pak? 3 kali Bu, 3 kali. pagi, nanti siang sama sore gitu. Oh ini kalau yang buat indukan Bu ya. Kalau yang buat indukan itu per hari per ekornya itu 1 on 200 gram Bu. Jadi kalau 1000 bebek itu sekitar 1 kintal 20 kilo. Bebek berusia 1 hingga 1,5 tahun umumnya sudah sulit untuk bertelur, sehingga akan dijual sebagai pedaging. Bebek Mojosari lebih banyak diminati masyarakat karena selain ditetaskan, telurnya dapat diolah menjadi telur asin yang gizinya baik untuk kesehatan. Tanah Jawa Pak. Pangsa pasar yang besar menjadikan potensi usaha peternak bebek dapat berkembang lebih luas dan dapat menargetkan pemasaran di luar Pulau Sumatera. Jenis bebek hibrida Mojosari yang ganteng macam itu. Jadi ada berapa jenis gitu Pak? Banyak kalau jenisnya. Juga yang putih. Saudara, tadi kita telah menyaksikan bagaimana proses beternak bebek di Desa Karangtengah ini.
peran pemerintah tentu diperlukan, terutama dalam bantuan modal untuk memajukan potensi peternak bebek ini di seluruh desa yang ada di Kabupaten Oku Timur. Saya Balkis dan sampai jumpa.